Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai kepada hari ini. Secara khusus kami kembali akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun, membimbing kami semua, sehingga firman Tuhan ini dapat kembali memberkati dan juga membaharui kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah gereja di atas batu karang. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang batu karang, ya. Batu karang ini adalah sebuah batu yang amat sangat keras dan kuat, ya. Nah, oleh karena batu karang ini adalah batu yang amat sangat keras, batu yang sangat kuat, maka batu karang ini seringkali dipakai sebagai pondasi dari sebuah bangunan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 25, di situ kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, ya. Kata batu di situ dipakai kata Yunani Petra, yang artinya batu karang. Nah, oleh karena rumah itu dibangun di atas batu karang, maka jelas rumah itu tidak akan rubuh. Rumah itu tetap berdiri kokoh, bahkan ketika dilanda oleh angin, hujan, dan banjir, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Kenapa? Karena rumah itu didirikan, dibangun di atas pondasi yang sangat kuat, itulah di atas batu karang. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, batu karang bukan hanya dipakai untuk menjadi pondasi atau dasar sebuah bangunan saja, tetapi batu karang sering juga dijadikan sebagai sebuah simbol. Simbol apa? Itulah simbol dari kekuatan, simbol dari keteguhan, bisa juga menjadi simbol dari tempat perlindungan yang aman,
simbol tempat keluputan, ataupun juga simbol dari tempat persembunyian yang aman. Ya, simbol tempat persembunyian yang aman. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan istilah batu karang ini dijadikan sebagai simbol rohani. Misalnya apa? Misalnya, kita melihat di dalam Alkitab Allah seringkali disebut sebagai batu karang yang teguh. Ya, istilah batu karang dikenakan kepada Allah untuk menggambarkan bahwa Allah adalah batu karang yang teguh. Apa yang digambarkan di sana? Apa yang disimbolkan di sana? Artinya, Allah sebagai batu karang yang teguh, itulah Allah sebagai tempat perlindungan yang aman. Allah sebagai tempat keluputan. Allah sebagai penebus. Allah sebagai pembebas. Allah sebagai penyelamat. Allah disebut sebagai batu karang yang teguh. Ini menggambarkan kekuatan dan kuasa Allah. Selain itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selain dikenakan kepada Allah, istilah batu karang juga dikenakan kepada gereja, ya, atau kepada jemaat seperti yang kita lihat pada hari ini dalam Matius pasal 16 ayat 18 ini. Di dalam bagian firman Tuhan tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan mendirikan jemaatnya. Dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang. Nah, siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus dengan jemaatnya? Atau di dalam ayat 16 dipakai kata jemaatku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus dengan jemaatnya itu? Tidak lain, tidak bukan, itulah orang-orang pilihan Allah. Mereka yang dipanggil keluar dari hidup dalam dosa, maupun juga hidup bagi diri sendiri, dan dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan Kristus. Yang hidup bagi Kristus, yang beribadah kepada Kristus, dan yang melayani Kristus. Inilah yang disebut dengan jemaatku. Inilah yang disebut dengan gereja daripada Kristus. Mereka inilah yang akan dibangun. Mereka inilah yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas batu karang. Itu berarti, saudara, gerejanya, jemaatnya akan berdiri kokoh dan tetap teguh, tidak akan bisa rubuh. Kenapa? Karena dibangun, didirikan di atas batu karang. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sejak gereja berdiri, saudara, gereja telah mengalami berbagai macam tantangan. Gereja telah menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, bahkan berbagai macam serangan. Entah itu berupa ajaran sesat, entah itu berupa penganiayaan yang dahsyat, entah itu berbagai dosa dan penyimpangan yang terjadi di dalam gereja, yang terjadi di dalam jemaat. Tetapi saudara, meskipun demikian, gereja tidak hancur, gereja tidak hilang lenyap, ya. Gereja justru tetap berdiri kokoh dan bahkan gereja terus berkembang, ya. Sampai saat ini terus berkembang sampai ke ujung-ujung bumi. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Allah di dalam hikmat, di dalam kesetiaan dan kedaulatannya telah menetapkan untuk mendirikan gerejanya di atas batu karang yang teguh. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat beberapa aspek dari gereja yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Apa saja itu? Pertama, gereja yang didirikan di atas batu karang yang teguh, ini adalah gereja yang didirikan
Gereja yang dibangun di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ kita bisa melihat percakapan Tuhan Yesus dengan para murid tentang siapa Yesus menurut orang banyak dan siapa Yesus menurut para muridnya sendiri. Para murid berkata bahwa menurut kata orang, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Ada juga yang berkata, siapa Yesus? Yesus itu adalah Yeremia. Atau Yesus itu adalah salah seorang nabi-nabi yang lain. Saudara, orang-orang mengenal Yesus hanya sebagai manusia, hanya sebagai tokoh, hanya sebagai nabi saja. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah dia menurut para muridnya sendiri? Ayat 15. Kita melihat di situ, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ayatnya yang ke-16. Saudara, ucapan Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini merupakan sebuah pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Waktu Tuhan Yesus mendengarkan pengakuan iman Petrus ini, Tuhan Yesus kemudian menyebut Petrus sebagai yang berbahagia. Atau bisa juga dikatakan sebagai yang diberkati. Kenapa? Karena rupanya pengakuannya tersebut bukan bersumber dari dirinya sendiri. Pengakuannya tersebut bukan bersumber dari kekuatan manusia, tetapi semata-mata karena Allah di dalam kemurahannya berkenan untuk menyatakan hal tersebut kepada Petrus. Ayatnya yang ke-17. Jadi, oleh karena kemurahan Allah sajalah Allah berkenan untuk menyatakan kepada Petrus siapa Yesus. Itulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pengakuan iman Petrus ini juga merupakan pengakuan iman gereja. Pengakuan segenap orang percaya yang beriman kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat pengakuan iman daripada Petrus ini, kita bisa melihat ada beberapa unsur penting di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, pengakuan iman tersebut bersifat pribadi. Perhatikan ayat 15, Yesus berkata, tetapi apa katamu? Ya, katamu, kata kamu. Nah, istilah katamu atau kata kamu dalam ayat 15 ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan pentingnya pengakuan secara pribadi. Ya. Pengakuan iman gereja itu haruslah bersifat pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, bukan kata teolog dan sebagainya, bukan. Ya. Bukan pula karena faktor keturunan. Ya, karena saya dilahirkan sebagai orang yang beragama Kristen, maka saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Bukan, saudara. Bukan karena faktor keturunan. Ya. Pengakuan iman gereja haruslah bersifat pribadi. Artinya apa? Bukan hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya sekedar hafalan yang setiap hari Minggu diucapkan. Ya, dalam ibadah Minggu kita sering mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya. Nah, pengakuan iman gereja itu bukanlah hanya sebatas kata-kata atau bukan hanya sekedar hafalan yang diucapkan setiap hari Minggu, tetapi pengakuan iman gereja merupakan hasil
perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang telah mengubah kehidupan gereja, atau yang telah mengubah kehidupan jemaat, atau yang telah mengubah kehidupan orang yang percaya, yang tadinya hidup dalam kegelapan dosa, tetapi sekarang hidup dalam terang keselamatan Kristus. Ya, itulah artinya pengakuan iman gereja, pengakuan iman orang percaya, orang beriman. Pengakuan jemaat Tuhan harus bersifat pribadi. Maksudnya apa? Pengakuan iman itu lahir dari perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Bukan kata orang, tetapi hasil dari pengalaman pribadi, berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Anak Allah yang hidup. Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup, di mana terjadi perubahan hidup. Kita menjadi ciptaan baru. Ya, saudara dan saya secara pribadi telah mengalami karya keselamatan Kristus yang membebaskan saudara dan saya dari dosa, membebaskan saudara dan saya dari kutuk dosa, membebaskan saudara dan saya dari kuasa iblis, dan menjadikan saudara dan saya ciptaan baru yang hidup bagi Kristus. Saudara dan saya secara pribadi mengakui dan beriman bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini pengakuan iman harus bersifat pribadi. Unsur yang kedua dari pengakuan iman yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah pengakuan iman tersebut haruslah benar. Ya, banyak orang mengatakan siapa Yesus? Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis lah, Elia lah, Yeremia lah, Yesaya lah, atau nabi-nabi yang lain. Ya, di sana kita bisa menemukan bahwa orang tidak memiliki pemahaman yang benar, pengenalan yang benar tentang siapa Yesus. Saudara, pengakuan iman haruslah benar. Artinya apa? Artinya pengakuan itu tidak hanya mengakui bahwa Yesus adalah manusia saja, tidak hanya mengakui bahwa Yesus adalah manusia sejati, tidak hanya mengakui bahwa Yesus adalah nabi, tetapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu, Dia juga adalah Allah yang sejati, Allah yang maha tinggi, Allah yang hidup. Ya, pengakuan iman yang benar, pengakuan iman yang sejati adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan iman yang benar. Di luar itu, meskipun menyebut, mengklaim dirinya sebagai Kristen atau gereja, tetapi menolak bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka itu bukan Kristen yang sejati. Maka itu bukan gereja yang sejati. Maka itu bukan jemaat yang sejati. Pengakuan iman bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga pengakuan iman tersebut haruslah benar. Yang ketiga, saudara, pengakuan iman tersebut merupakan penyataan Allah sendiri. Ya, tadi kita sudah baca di dalam ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakan hal itu kepadamu." Ini menunjukkan bahwa pengakuan iman tersebut adalah merupakan penyataan Allah sendiri. Artinya apa, saudara? Artinya pengakuan iman gereja, pengakuan iman Petrus ini bukan bersumber atau berasal dari manusia. Kenapa? Ya jelas, karena tidak mungkin manusia berdosa bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, kecuali Allah berkenan menyatakannya kepadanya. Ya, manusia berdosa tidak mungkin memberi pengakuan yang benar dan sungguh-sungguh kalau tidak ada campur tangan Allah. Kalau tidak ada intervensi Allah di dalam diri orang itu secara pribadi. Ya, hanya karya Allah secara langsung dalam hati seseorang
yang memampukan dia pada akhirnya memberikan pengakuan yang benar. Ya, Petrus dikatakan berbahagia, Petrus dikatakan diberkati karena penyataan imannya tersebut merupakan karunia atau penyataan Allah kepadanya dan bukan berasal dari dirinya sendiri. Saudara, gereja, saudara dan saya percaya mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan karena kekuatan saudara dan saya, bukan. Tetapi karena Allah berkenan menyatakan itu kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya percaya, sehingga saudara dan saya mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, inilah 3 unsur penting dari pengakuan iman gereja yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, gereja, saudara dan saya, orang yang percaya kepada Kristus, kita bisa berdiri kokoh ketika gereja, ketika saudara dan saya berdiri di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa bisa demikian? Karena Yesus, anak Allah yang hidup itu, yang diimani oleh gereja, yang diimani oleh segenap orang percaya, yang diimani oleh saudara dan saya, dia adalah pribadi yang hidup, dia adalah pribadi yang berkuasa, dia adalah pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu. Oleh karena Kristus adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, maka iman dan pengharapan kita tidak akan pernah bisa goyah. Iman dan pengharapan kita akan berdiri teguh seperti batu karang yang teguh. Nah, inilah hal pertama saudara yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang aspek dari gereja yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Itulah gereja yang didirikan di atas batu karang yang teguh adalah gereja yang didirikan, dibangun di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Saudara dan saya bisa berdiri kokoh menghadapi berbagai macam tantangan zaman ketika saudara dan saya menggantungkan iman kita hanya kepada Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aspek yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang gereja di atas batu karang yang teguh adalah gereja yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Ini adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya. Gereja berdiri di atas batu karang yang teguh oleh karena gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara, di dalam Matius 16 ayat 18 kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus Kristuslah yang mendirikan gerejanya. Yesus Kristuslah yang mendirikan jemaatnya dan bukan manusia. Bukan. Nah, oleh karena Yesus Kristus sendiri yang mendirikan gerejanya dengan memberikan nyawanya sendiri, maka Yesus Kristus bukan hanya sekedar pendiri gereja, tetapi juga dia adalah pemilik gereja, kepala gereja, dan juga pondasi atau dasar gereja. Saudara, gereja bisa berdiri kokoh, saudara dan saya bisa berdiri kokoh, jemaat bisa berdiri kokoh oleh karena didirikan oleh Yesus Kristus, dipimpin oleh Yesus Kristus, serta berdasar dan dibangun di atas Yesus Kristus. Kristuslah yang mendirikan gereja. Kristuslah juga yang merawat gereja. Kristus jugalah yang memelihara gereja. Kristus jugalah yang menguduskan gereja. Kristus jugalah yang menjaga, melindungi, dan menyertai gerejanya. Sehingga dengan demikian, saudara, gerejanya, jemaatnya, saudara dan saya bisa berdiri kokoh. Ya, gerejanya bisa berdiri teguh di segala abad dan tempat, bahkan sampai kekekalan. Kenapa? Karena berdasar di atas batu karang yang teguh, itulah
Yesus Kristus. Nah, saudara, oleh karena Kristus sendiri yang mendirikan gerejanya, bahkan yang merawat, memelihara, menguduskan, menjaga, melindungi, dan menyertai gerejanya, maka pertama, Kristus dia berotoritas atas alam maut, sehingga alam maut tidak akan menguasai gereja. Ayatnya yang ke-18. Ya. Saudara, alam maut tidak akan menguasai gereja. Kenapa? Karena Kristus telah menang atas maut. Kristus telah memegang kunci kerajaan maut. Ya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini, saudara. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, Kristus yang mendirikan gereja, maka Kristus juga yang berkuasa sepenuhnya atas gereja. Sehingga dengan demikian, maka alam maut tidak akan menguasai gereja. Kenapa? Karena Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah menang atas maut. Kristus telah memegang kunci kerajaan maut. Saudara, alam maut ini bisa diartikan sebagai kebinasaan kekal. Ya, Kristus telah mati menebus gerejanya dari kebinasaan kekal. Kristus telah mati mengorbankan nyawanya menebus saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Kristus bahkan mengalahkan maut dengan bangkit dari kematian, bangkit dari maut, sehingga dengan demikian Kristus berkuasa atas maut. Sehingga dengan demikian gereja, saudara dan saya tidak akan mengalami kebinasaan kekal. Kenapa? Karena Kristus telah menebus gereja, saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Alam maut juga bisa berbicara sebagai kuasa iblis. Diartikan sebagai kuasa iblis. Saudara, Kristus telah menang atas kuasa kegelapan. Sehingga gereja tidak lagi berada di bawah kuasa kegelapan. Saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kuasa kegelapan. Dan bahkan gereja, saudara dan saya, setiap orang yang percaya dan beriman yang telah diselamatkan oleh Kristus, bahkan diberi kuasa sehingga dapat mengalahkan kuasa setan, kuasa kegelapan dengan kuasa Kristus. Luar biasa. Ya. Alam maut juga bisa diartikan sebagai penderitaan, sebagai penganiayaan, dan juga kematian karena iman kepada Kristus, Anak Allah yang hidup itu. Ya, ada banyak gereja yang menderita penganiayaan, bahkan tidak sedikit orang percaya, orang beriman mati karena iman kepada Kristus, mengalami maut, tetapi kematian itu pun tidak bisa memisahkan orang percaya, tidak bisa memisahkan gereja, tidak bisa memisahkan umat pilihan Tuhan dari Kristus. Ya, karena Kristus telah mengalahkan kematian. Karena Kristus telah bangkit dari kematian, karena Kristus telah mengalahkan maut, maka kematian menjadi pintu gerbang yang menghantarkan orang percaya, yang menghantarkan gereja yang mengalami penganiayaan dan kematian masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Allah Tritunggal. Itu sebabnya mengapa Alkitab berkata, "Tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ini menunjukkan bahwa alam maut, kematian, penderitaan, penganiayaan karena iman kepada Kristus tidak bisa memisahkan gereja dari Kristus. Justru kematian itu menjadi pintu gerbang bagi gereja, bagi orang percaya untuk berjumpa dengan Kristus, masuk dalam persekutuan kekal dengan Allah Tritunggal. Saudara, alam maut juga bisa diartikan sebagai sebuah peperangan rohani. Ya,
Selama gereja ada di dunia ini, selama kita orang-orang yang beriman kepada Kristus berada di dunia ini, maka gereja, saudara dan saya akan selalu menghadapi peperangan rohani. Ya, peperangan melawan godaan dosa, peperangan melawan godaan duniawi, peperangan melawan keinginan daging, peperangan melawan keinginan hawa nafsu, peperangan melawan serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi, saudara, kuasa kemenangan Kristus atas maut ini memberikan jaminan kemenangan kepada gereja, kepada saudara dan saya di dalam peperangan rohani. Puji Tuhan. Ya. Allah maut bisa juga berbicara tentang segala kuasa-kuasa yang melawan Allah, dan kuasa-kuasa yang melawan Allah itu tidak akan mampu untuk mengalahkan gereja, tidak akan mampu untuk mengalahkan saudara dan saya, karena Kristus yang mendirikan gerejanya telah mengalahkan maut, dan Kristus akan selalu menjaga, memelihara, dan memberikan kemenangan atas gerejanya. Kristus berotoritas atas segala sesuatu, termasuk atas alam maut. Sehingga alam maut tidak akan menguasai gereja, tidak akan menguasai orang percaya, tidak akan menguasai saudara dan saya. Yang kedua, saudara, oleh karena Kristuslah yang mendirikan gereja, yang merawat, memelihara, menguduskan, menjaga, melindungi, dan menyertai gerejanya, maka Kristus memberikan otoritas kepada gereja. Saudara, Kristus bukan hanya melepaskan gereja dari alam maut, sehingga alam maut tidak lagi dapat menguasai gereja, tetapi Kristus juga memberikan kunci kerajaan sorga kepada gereja, kepada setiap orang yang beriman kepadanya, untuk mengikat dan melepaskan. Ya, saudara, di dalam tradisi kuno, kunci ini seringkali digambarkan sebagai sebuah otoritas, ya, kuasa atau kekuatan. Kristus, dia memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus dan juga para rasulnya, Matius 18 ayat 18, untuk mengikat dan melepaskan. Ayat 19, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Inilah otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada gerejanya. Apa maknanya, saudara? Maknanya adalah yang pertama, gereja diberikan otoritas oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil ini menjadi sarana untuk membuka kerajaan sorga kepada semua orang percaya, tetapi juga sekaligus untuk menutupnya bagi orang yang tidak mau percaya kepada Injil. Ya, saudara, kita bisa melihat bagaimana Petrus dan para murid lainnya, para rasul lainnya, melanjutkan karya Kristus di bumi dengan memberitakan Injil dan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Sehingga dengan demikian, Petrus dan para rasul ini, mereka membuka pintu kerajaan Allah supaya setiap orang yang percaya bisa dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, dan bagi setiap orang yang tidak mau percaya, yang tidak mau beriman kepada Injil Yesus Kristus, maka orang tersebut tertutup, pintu kerajaan Allah tertutup baginya. Ya, ini berbeda, saudara, dengan orang-orang Farisi, ya, yang tidak masuk kerajaan sorga, dan malah orang-orang Farisi ini, saudara, menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan banyak orang. Matius 23 ayat 13. Tetapi murid-murid oleh Tuhan Yesus diberikan mandat untuk membawa banyak orang masuk ke dalamnya. Kita bisa lihat contoh bagaimana waktu Petrus berkhotbah, ya, berkhotbah tentang Injil kerajaan Allah, ribuan orang bertobat, percaya, dan menerima Yesus. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 2 sampai dengan Kisah Rasul pasal yang ketiga. Petrus juga memberitakan Injil sampai ke Samaria, Kisah Rasul 8 ayat 20 sampai 24. Bahkan juga sampai ke orang-orang Yunani, Kisah para Rasul 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat yang ke-18. Tetapi di sisi lain,
Petrus juga berhak menyatakan bahwa orang-orang tertentu tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan mereka pada Injil. Misalnya teguran Petrus kepada Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Dan juga terhadap Simon, si mantan tukang sihir itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Inilah otoritas yang diberikan Kristus kepada gerejanya untuk memberitakan Injil. Dan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Injil akan diselamatkan. Mengundang mereka untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Injil, ya, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pintu kerajaan Allah ditutup baginya. Yang kedua, saudara, otoritas di dalam menggembalakan jemaat atau gereja. Ya. Bukan hanya otoritas untuk memberitakan Injil, tetapi juga otoritas di dalam mengembalakan jemaat atau gereja Tuhan. Otoritas untuk mengikat dan melepaskan yang diberikan Kristus kepada Petrus dan para rasul. Ini merupakan sebuah otoritas yang diberikan kepada para pemimpin gereja untuk menggembalakan jemaat Tuhan, untuk menggembalakan gereja Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara, para rasul tidak hanya diberi otoritas untuk menyambut orang luar ke dalam gereja, tetapi juga untuk mengatur dan mengarahkan gereja. Jadi, para murid tidak hanya berotoritas menyambut orang luar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah saja, tetapi juga para murid, para rasul memimpin, mengatur, dan mengajar gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, tentang cara hidup baru yang selaras dengan firman atau ajaran Kristus. Saudara, di dalam Efesus kalau tidak salah, firman Tuhan berkata kepada gereja dianugerahkan, ya, gembala, ya, nabi, ya, rasul, ya, para pemimpin-pemimpin rohani yang dipanggil Allah secara khusus untuk memberikan hidupnya secara penuh waktu. Untuk apa? Untuk memimpin gereja, untuk mengatur gereja, untuk mengajar gereja, ya, mengarahkan gereja untuk hidup selaras dengan ajaran Kristus. Ini otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada gereja, mengaruniakan para pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin-pemimpin yang dipanggil khusus untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menggembalakan gereja, sehingga jemaat dapat terus hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah kalau di gereja saudara ada hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya secara penuh waktu untuk mengajar saudara, untuk membimbing saudara ajaran Kristus yang benar. Ya, sehingga iman saudara tidak akan mudah disesatkan oleh berbagai macam ajaran yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh karena Kristus yang menjadi pendiri, pemilik, kepala, pondasi gereja, maka gereja, saudara dan saya bisa berdiri kokoh. Gereja, saudara dan saya berdiri di atas batu karang yang teguh. Itulah Yesus Kristus sendiri, sehingga gereja, saudara dan saya mampu menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua aspek yang bisa kita lihat dari gereja yang berdiri kokoh. Saudara, gereja yang berdiri di atas batu karang adalah gereja yang beriman teguh kepada Yesus, yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja yang berdiri di atas batu karang adalah gereja yang didirikan oleh Kristus, di mana Allah maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena Kristus berotoritas atas kuasa maut. Bahkan Kristus sendiri memberikan otoritas kepada gerejanya untuk menjadi alat pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Bahkan Kristus juga mengaruniakan kepada gereja hamba-hambanya, memberikan kepada mereka otoritas, kepada hamba-hambanya yang taat dan setia untuk mengembalakan gerejanya, sehingga gerejanya, jemaat saudara dan saya terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus, dan tetap berdiri kokoh
di tengah tantangan zaman. Aplikasinya bagi kita saat ini, saudara. Pertama, iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup adalah anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, kita bisa mengalami keselamatan kekal adalah ketika kita percaya dan beriman hanya kepada Yesus Kristus. Percaya dan beriman kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup ini diwujudkan dengan meninggalkan kehidupan dalam dosa, memberi diri untuk disucikan oleh darah Kristus, dan hidup di dalam pimpinan dan kehendak Kristus. Oleh sebab itu, saudara, mari kita percaya dan beriman hanya kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu. Karena hanya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu sajalah yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Di luar Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, tidak ada keselamatan kekal. Hanya di dalam Dia saja. Yang kedua, saudara, iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup, ini memberikan kita kekuatan di dalam melayani Tuhan. Dan juga memberi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan juga dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Kenapa? Karena Kristus yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Dan yang telah membawa kita berdiri di atas batu karang yang teguh, itulah dirinya sendiri. Dialah yang berkuasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu, yang akan selalu menyertai kita, sehingga saudara dan saya, kita, setiap orang yang percaya kepadanya, pada akhirnya tetap berdiri teguh. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan yang kita bisa lihat bersama-sama, renungkan pada hari ini di bawah tema gereja di atas batu karang. Saudara, iman kita hanya bisa kokoh ketika saudara dan saya ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pastikanlah hari ini saudara dan saya ada di dalam Kristus. Dengan cara apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangan, persoalan, dan pergumulan yang saudara alami saat ini, ketika saudara sudah ada di dalam Kristus, maka di sana ada jaminan. Jaminan yang diberikan oleh Kristus sendiri, yang berkuasa, yang berotoritas atas segala sesuatu. Sehingga saudara dan saya bisa bertahan, bisa berdiri kokoh di tengah-tengah apapun pergumulan hidup, tantangan hidup yang saudara dan saya alami saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Gereja di atas batu karang. Kami belajar bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah iman kami bisa berdiri kokoh. Bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristuslah ada keselamatan yang kekal, yang tidak bisa gagal, yang tidak pernah bisa hilang. Karena Kristus sendiri yang berkuasa, berotoritas untuk menjaminnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami semua yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah merenungkan firman Tuhan hari ini, mengambil keputusan untuk percaya dan beriman hanya kepada Yesus, yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Karena hanya di dalam Dia sajalah kami bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Dan biarlah Tuhan kami yang di dalam Kristus ini, kami terus dikuatkan, diteguhkan. Kami terus dimampukan menghadapi tantangan dan persoalan apapun. Karena yang menjamin kami adalah Kristus yang hidup, Allah yang maha tinggi, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Di dalamnya ada kepastian kekal yang tidak pernah bisa hilang dan yang tidak pernah bisa gagal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya iman kami diteguhkan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.